Halo teman-teman, saya Haidar selaku perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Jember PSDKU 5 Ngawi. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh insight tentang dunia agribisnis, khususnya dari Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalar. Kita akan membahas tentang bagaimana badan usaha milik desa atau BUMDes Mekarsari ini bisa berkembang lewat budidaya buah melon yang ternyata memiliki peluang besar dan meningkatkan kemandirian desa. Dan sudah bersama saya kali ini narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Direktur BUMDes Mekarsari yang sukses mengembangkan agribisnis melon di Desa Pelang Kidul. Boleh diperkenalkan dulu Pak, nama dan BUMDes yang sedang dikelola saat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badawi. Di sini saya sebagai Direktur BUMDes Mekarsari Desa Pelang Kidul. Kebetulan pada hari ini kita berada di salah satu unitnya, yaitu Ketapang Ketahanan Pangan Greenhouse Melos. Nah, dari banyaknya komoditas ya Pak, kenapa BUMDes Mekarsari ini memilih komoditas buah melon? Ada berbagai alasan, mungkin tiga di antara ada tiga. Salah satunya kita punya SDM yang kebetulan ada yang warga Pelang Kidul sudah menguasai bidang untuk melon premium. Kedua, kita punya tempat strategis yang dimana bisa menawarkan mudah untuk market pemasaran untuk wisata petik melon. Ketiga, persaingan kita belum terlalu banyak, berarti kesempatan masih begitu luas jenis melon premium. Di BUMDes ini pada jangka 1 tahun itu buah melon berapa kali panen Pak? 4-5 kali atau maksimal 4, kemungkinan untuk 5 bisa. Bagaimana sih Pak awal mula BUMDes ini terjun ke agribisnis melon? Kita berawal dari dana desa yang memang diperuntukkan untuk ketahanan pangan. Kenapa kita memilih jenis wisata petik melon ini? Memang dari penasihat kita, yaitu Pemdes, pemerintah desa, Bapak Lurah, punya gambaran dan kita realisasikan. Berdasarkan kita juga survei-survei, ternyata peluangnya lumayan bagus. Awalnya itu apakah langsung berhasil atau ada masih hambatan itu? Panen pertama petik melon ini saya menganggapnya berhasil dan sukses. Ada keuntungan, ada, tapi memang untuk yang pertama itu biaya operasional kita membengkak karena kita belum belajar persiapannya. Jadi biaya membengkak. Tapi apakah untung? Dari modal kita 33, kita di angka 51 dan kemungkinan ada gangguan teknis sedikit. Dan itu masih di atas untung lah. Dan masih wajar keuntungan seperti itu. Walaupun kita pertama dan baru belajar. Kalau boleh tahu, bagaimana BUMDes Mekarsari ini berpikiran menggunakan greenhouse dalam budidaya buah melon? Kita memikirkan risiko. Kita minimalisir risiko kerugian. Nah, kita memakai greenhouse
mungkin keuntungan kita nggak sebesar yang di hamparan atau konvensional, tapi risiko kita rendah. Jadi keuntungan ada, tapi risiko kita menekan sekecil mungkin. Jadi kita terjun ke arah situ karena memungkinkan minimalisir kerugian-kerugian, risiko-risiko. Kenapa kita pakai greenhouse? Berarti kan hama insektisida dan seperti itu. Jadi biaya ringan dan sebagainya. Cuma memang untuk keuntungan nggak sebesar di hamparan atau konvensional. Tapi resikonya kita lebih ringan. Itu aja. Untuk tantangan yang terbesar itu dihadapi BUMDes sendiri pada saat budidaya melon itu apa, Pak? Sampai hari ini memang belum banyak tantangan yang kita hadapi. Yang kemarin itu memang cuaca. Di greenhouse itu paling berpengaruh itu memang cuaca, kurangnya panas. Itu pengaruh, kurang maksimal. Sampai kita hari ini ya. Itu Terus mungkin kendala kecil-kecil kita mungkin berbau fungisida atau jamur. Itu aja. Bagaimana dampak usaha ini terhadap masyarakat sekitar ini, Pak? Ya memang kita baru awal untuk ketapang ini baru mulai dan kita baru panen pertama. Kita memberi dampak apa ya memang pemberdayaan, satu pemberdayaan. Berarti kita mengutamakan ke mereka yang ada di warga Pelangkidul yang mungkin bisa ikut bantu kerja kita. Jadi karyawan diutamakan warga-warga kita. Terus dari panen pertama kita juga memberikan PADes untuk desa walaupun tidak besar. di atas 2 juta. Berarti kan masih peluang untuk memberi manfaat untuk orang banyak itu ke depannya masih banyak karena kita baru panen pertama. Untuk strategi yang digunakan di pemasaran itu bagaimana, Pak? Ya, ini salah satu yang saya sampaikan sama teman-teman tadi di dalam greenhouse. Market kita memang penawaran ke sosial media, merangkul influencer daerah kita sendiri. Kawan-kawan kita di sosial media, di konten kreator, kita rangkul untuk segi marketing. Terus merangkul mereka-mereka yang punya kuasa atau punya politik dan sebagainya. Itu bagi dari marketing kita untuk depannya. Untuk kedepannya BUMDes ini apakah akan menambah komoditas buah lain, Pak? Atau melon saja ini? Ini sudah dibuat rencana anggaran untuk pepaya jenis California dan sudah dimulai. Dan kemungkinan lumayan populasi di atas 250 pohon. Itu ke depannya seperti itu. Itu jenis untuk ketapang, ketahanan pangan. Dan ini sebatas isu bahwa program kedua kita ada dari DPMD untuk diberdayakan ketapang itu kita juga tetap di Melon, tetap di greenhouse melon. Buat teman-teman yang ingin mencoba terjun di bidang agribisnis, apa tips dari Bapak Direktur buat teman-teman? Belajar, itu intinya belajar. Bahwa saya sendiri juga belajar, bahwa saya juga baru. kebetulan saya di manage direkturnya, jadi memang ada teknisi di lapangan dan saya sendiri belajar. Intinya pembelajaran kuat menghadapi segala tantangan, halangan, rintangan ke depan itu harus kuat. Kenapa ya? Melon itu riskan juga. Kita salah sedikit juga menjadi bumerang kekalahan atau kerugian ke depan. Jadi memang belajar yang benar, mempelajari sesuatu itu harus menyeluruh supaya detail tahu keluhan, tantangan, kendala dan sebagainya depannya bisa menghadapi.
Bu, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak ke BUMDes Mekarsari ini? Dan jelas ingin berkembang lebih besar, berguna untuk warga masyarakat Pulang Kidul, juga kedepannya insya Allah pemberdayaan warga masyarakat Pulang Kidul. Semoga tercapai ya Pak. Amin. Baik teman-teman, dari obrolan hari ini kita bisa belajar bahwa peluang bisnis itu ada di mana saja, termasuk di desa dengan pengelolaan yang baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Badawi selaku Direktur BUMDes Mekarsari dan selaku narasumber kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sharing yang sangat inspiratif.